Kakak perkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan nama kakak Rafiah Saifullah, bisa dipanggil Kak Tia, dan juga kakak di sini bersama kawan-kawan kakak. Kalau misalkan ada yang belum paham bagaimana cara mengisinya, bisa tanya ke kakak-kakak yang di sini ya. Asia Tenggara itu menyumbang setengah dari kasus global tuberkulosis. Pada tahun 2021 ada sebanyak 8 negara yang menyumbang kasus tuberkulosis, yaitu ada sebanyak 66%, dan Indonesia ini menempati peringkat kedua setelah India, yaitu ada 9,2%, di mana Asia Tenggara ini 4,80 juta kasus tuberkulosis. Sedangkan di Indonesia, menurut WHO di dalam Global Tuberculosis Report pada 2022 itu ada sebanyak 969.000 kasus. Dan pada Kabupaten ini, menurut data dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara pada tahun 2020 itu ada sebanyak 548 kasus. Dan kakak dapat data dari Puskesmas utama di Kalang, yaitu Puskesmas Bakambaru, ada sebanyak 10 kasus orang yang menderita tuberkulosis di Kalang Sibaran. Nah, jadi apa sih tuberkulosis itu? Tuberkulosis itu adalah penyakit bakteri yang disebabkan mikrobakteri tuberkulosis, di mana bakteri ini menyebar melalui darah atau yang bisa disebut cairan sputum ketika orang yang terinfeksi itu batuk, meludah, atau bersin. Jadi ada dua jenis tuberkulosis paru ini, ada tuberkulosis paru aktif atau progresif, atau bisa juga disebut dengan tuberkulosis primer. Itu adalah seseorang yang baru pertama kali terkena bakteri tuberkulosis ini. Sedangkan yang kedua ada TB pasca primer, itu ketika seseorang sudah pernah mengidap tuberkulosis dan sudah sembuh, akan tetapi bakterinya itu muncul lagi dan orang tersebut mengidap kembali tuberkulosis. Jadi apa sih penyebab tuberkulosis itu? Di sini ada coronavirus COVID-19. Jadi COVID-19 ini juga menyerang paru sehingga bisa menyebabkan tuberkulosis paru. Lalu ada ketidakpatuhan terhadap pengobatan. Nah, tuberkulosis ini itu orang yang terkena tuberkulosis harus mengobati dirinya itu minum obat selama 6 bulan regimen standar. Dan ada juga yang kasus orang-orang yang tidak mengobati dirinya, yang tidak takut terhadap pengobatan ini. Jadi ada disebut MDR atau multi drug resistant tuberculosis. Ada juga XDR, yaitu externally drug resistant tuberculosis. Orang yang mengidap tuberkulosis pada ketidakpatuhan MDR atau XDR ini akan susah diobati karena sudah resisten terhadap obat yang diberi. Lalu ada juga kurangnya pengamanan publik, lalu layanan kesehatan yang tidak memadai, fasilitas yang terbatas, dan juga kasus yang tidak terdiagnosis atau kurang terdiagnosis. Jadi ada dua faktor risiko, yaitu faktor risiko yang dapat dimodifikasi dan juga yang tidak dapat dimodifikasi. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi ini ada penurunan sistem kekebalan tubuh yang disebabkan adanya infeksi HIV. Lalu ada juga malnutrisi, diabetes, status ekonomi, merokok, konsumsi alkohol, polusi di dalam rumah, keadaan dunia, dan juga riwayat kontak. Semua hal ini bisa dimodifikasi, bisa diubah ya adik-adik. Seperti kayak malnutrisi ini bisa kita perbaiki lagi gizi kita. Merokok juga bisa dihentikan dan juga konsumsi alkohol juga bisa dihentikan. Sedangkan untuk faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi itu ada usia, jenis kelamin, dan riwayat keluarga. Nah, usia ini
ada usia yang rentan terkena tuberkulosis. Usianya ini usia produktif. Usia produktif ini usia dari 18 sampai 64 tahun, yaitu saat setelah mulai pubertas sampai sebelum menopause. Lalu ada juga jenis kelamin. Jenis kelamin yang rentan ini terhadap jenis kelamin laki-laki. Karena walaupun kalian mengubah jenis kelamin kalian, jenis kelamin kalian yang aslinya akan tetap sama. Lalu ada juga riwayat keluarga, karena kita juga tidak bisa meminta mau dilahirkan di keluarga yang ada riwayat tuberkulosis atau enggak. Nah, ini tanda dan gejala tuberkulosis. Jadi tanda dan gejala ini sebenarnya nggak spesifik ya, karena tanda gejala ini bisa juga dialami di penyakit-penyakit lainnya, kayak batuk berkepanjangan dengan lendir. Lalu ada juga nyeri dada kronik, yaitu nyeri dada yang ada radang pada suatu paru. Nyeri dadanya ini nyeri dada yang menusuk. Lalu ada juga hemoptysis, yaitu batuk berdarah. Ada juga dyspnea, yaitu sesak nafas, dan juga ada ini bunyi nafas yang tarik gitu ya. Lalu ada juga kelemahan atau kelelahan progresif, akasia atau penurunan berat badan, kehilangan nafsu makan yang mengakibatkan anoreksia. Anoreksia ini ketika seseorang terobsesi oleh berat badannya yang kurus. Lalu ada juga menggigil atau demam dan berkeringat serta malaise atau perasaan mudah lelah, capek seperti itu. Nah, ketika seseorang mengidap tuberkulosis bisa terkena komplikasi. Ada komplikasinya, ada di sini peningkatan stres oksidatif, hiponatremia atau kekurangan natrium di darah, dan ada juga hipokolesterolemia, yaitu kekurangan kolesterol di dalam darah. Ada juga intoleransi glukosa, manifestasi hematologis, kekurangan vitamin D. Lalu ketika seseorang mengidap seperti yang tadi aku bilang, pasien harus secara tepat mematuhi durasi pengobatan yang lama, yaitu setidaknya 6 bulan regimen standar. Jadi ketika seseorang sudah mengidap tuberkulosis lalu tidak patuh meminum obatnya, anggaplah dia udah 5 bulan minum obat secara patuh, lalu dia lupa sehari aja, itu dia harus mengulangi lagi selama 6 bulan ke depan. Nah, di sini ada pencegahan menurut WHO dan juga NYCE atau NICE. Jadi menurut WHO ini ada guidelines-nya. Pencegahannya yaitu ada kontrol administratif, yaitu melakukan triase, isolasi, kebersihan pernafasan. Lalu ada juga kontrol lingkungan, yaitu sistem propeller rumah ruang atas, sistem ventilasi. Lalu ada juga perlindungan pernafasan, respirator partikulat. Sedangkan menurut NICE ada edukasi yang sedang kami lakukan sekarang ini, dan ada juga vaksin BCG yang dilakukan pada saat masih baik ya. Lalu ada juga screening start kesehatan, pengendalian infeksi, identifikasi penyakitnya, isolasi, membatasi kontak, kebersihan pernapasan, pelacakan kontak, dan respon insiden wabah. Nah, jadi ada kakak baca pada saat Perang Dunia Kedua, ada tentara yang diberi 1000 kalori dan juga 30 gram protein. Selain diet camp, mereka jadi terkena tuberkulosis itu menurun secara 93% dibanding tentara-tentara yang tidak diberikan diet 1000 kalori dan juga 30 gram protein tersebut. Maka ditemukan juga dalam penelitian pada hewan dan manusia, kekurangan gizi telah mengurangi respon kekebalan terhadap vaksin BCG, dan itu juga mempengaruhi keberhasilan vaksin tuberkulosis lainnya dengan mengurangi respon imun. Jadi diambil dari tersebut, kakak merekomendasikan menu makan sehat, yaitu makanan dan biji-bijian, coklat hitam, daging sapi atau daging babi, padi-padian, susu dan telur, serta ikan yang mengandung minyak seperti makaro, salmon, tuna, dan salmon. Ada yang mau ditanyakan?
Jadi kalau kakak bilang clap, kalian tepuk tangan. Clap. Dan kalau kakak bilang pen, kalian cepetan ambil pulpennya. Bu, pen, pen. Siapa yang dapat pennya? Yang dapat pennya bisa maju ke depan. Kan satu aja komunikasi penderita TB.